Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamalia, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairun, Kota Ternate. Kali ini saya akan membahas tentang satu buku yang berjudul Writing for Publication. Di dalam buku ini, saya akan membahas pada bab 10, yaitu dari konsumen ke produsen sastra atau literatur. Yang akan dibahas yang pertama yaitu mengidentifikasi penerbit yang cocok pada halaman 212. Yang kedua, mengamankan kontrak buku pada halaman 221. Yang ketiga, kesimpulan pada halaman 223. Mengidentifikasi penerbit yang cocok, strategi yang cocok untuk mengidentifikasi outlet untuk monografik atau buku. Yang pertama yaitu langkah yang harus kita ambil adalah berpikir siapakah penerbit jenis buku yang ada di dalam pemikiran Anda yang memiliki penerbitan dengan fokus penerbit itu pada buku tertentu, kemudian mengobrol dengan penulis dan berbicara dengan rekan, pengalaman apa yang mereka miliki dengan perusahaan penerbitan tertentu, memindai melalui katalog di media cetak atau online. Nah, setelah Anda mengidentifikasi penerbit potensial untuk karya tersebut, pastikan Anda memahami audiens, pasar, dan tujuan mereka. Sehingga akan muncul berbagai pertanyaan seperti apakah penerbit menonjol di bidang saya, apakah penerbit memiliki reputasi yang baik untuk layanan, kualitas, inovasi, tradisi, apakah itu memasarkan buku secara efektif kepada audiens yang dituju, iklan yang efektif, dan tenaga penjualan. Apakah editor mereka dikenal etis, berpengetahuan luas, bermanfaat, dan profesional? Setiap buku yang diedit menyediakan forum untuk ide. Para sarjana dari berbagai bidang diundang berkontribusi perspektif unik mereka ke bidang yang harus diperkaya oleh wacana yang berkaitan ke berbagai sudut pandang. Sebelum Anda mendekati penerbit dengan perspektif buku, pastikan untuk membaca tujuan dari program penerbitan mereka. Yang kedua, mengamankan kontrak buku. Seorang editor yang sangat berpengalaman untuk penerbit buku teks komersial menjelaskan situasi penandatanganan penulis dengan cara ini. Dari para penerima beasiswa yang berbicara tentang proyek buku, sekitar sepertiga akan menindaklanjuti dan menulis serta menyerahkan proposal buku. Dari sepertiga itu, sekitar sepertiga dari proyek layak mengejar dalam estimasi kami dan estimasi pengulas. Penulis ini akan ditawari kontrak, namun hampir setengah dari mereka akan keluar saat mereka melihat semua rekomendasi untuk revisi. Hanya sekitar setengah dari mereka yang masih berdiri akan menyelesaikan buku dan menghasilkan edisi pertama. Latar belakang kontrak buku. Yang pertama, bersih versus kotor. Penulis harus menghitung pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, tarif dasar royalti. Pembayaran yang dilakukan kepada penulis berdasarkan penjualan. Yang ketiga, lebih lanjut tentang royalti. Tarif royalti seringkali lebih rendah daripada penjualan internasional, penjualan langsung, atau versi elektronik. Membaca kontrak harus lebih teliti. Yang keempat, biaya tersembunyi. Perusahaan penerbit biasa tidak membayar indeks buku, melanggar kontrak, yaitu kontrak Anda akan menentukan batas waktu untuk penerimaan seluruh naskah, perkiraan jumlah kata, dan sebagainya. Dan jika Anda melanggar kontrak yang telah tertera batas itu, maka Anda dikatakan untuk melanggar kontrak dan akan dikenai denda. Yang keenam, klausa khusus. Beberapa penerbit menyertakan klausul karya yang tidak bersaing. Maksudnya, mereka tidak mau tertimpah-tindih karyanya. Ketujuh, realita yang keras. Hanya sekitar 2-3% dari buku yang diusulkan akhirnya menjadi buku yang diterbitkan. Sisanya belum tentu buku tersebut akan diterbitkan. Kesimpulan, tujuan utama penulis yang berpengalaman adalah untuk menjelaskan metode statistik canggih dengan cara yang jelas, sistematis, dan linear untuk mahasiswa pasca sarjana. Tujuan penulis buku teks baru itu sangat berbeda. Dia perlu menerjemahkan teori dan penelitian dengan cara yang cocok untuk pemula di bidangnya, sehingga mahasiswa yang sedang belajar untuk menjadi guru benar-benar akan membaca buku dan belajar darinya. Sama pentingnya, tujuan kedua adalah untuk menyampaikan pengajaran paling sukses dan kreatif yang telah dia lakukan kepada sesama instruktur yang ingin memberikan kursus sarjana berkualitas tinggi.
Kesimpulan dari apa yang telah dibaca yaitu salah satu impuls terbesar dengan sebuah buku ilmiah adalah mengirimkannya dengan cepat ke kotak masuk digital editor. Terlepas dari jumlah buku yang besar, menerbitkan bab buku, mengedit, atau menulis buku pada akhirnya dapat menjadi pengalaman yang memuaskan. Ketika para cendekiawan berhasil menerbitkan dengan perusahaan terkemuka, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada rekan-rekan disiplinnya, sinyal bahwa rekan-rekan telah merespon dengan baik dan mengisi ceruk dalam literatur disiplin ilmu yang mereka pilih. Terima kasih.